Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Jadi saya merasakan ada semacam blessing in disguise. Jadi berkah tersembunyi karena saya dapat mengungkapkan pikiran saya secara lebih utuh mengenai rame-rame kemarin di mana PAN sudah press conference dengan Pak Presiden, Pak Jokowi. Kemudian rasa-rasanya sudah ditebak akan ada reshuffle lanjutan dan kemungkinan besar PAN akan mendapatkan bagian kursi. Ya, saya kira mesti ke sana arahnya. Ya, kalau ke sana aneh. Ya. Nah sekarang saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai, saya ingin memberikan pendapat saya yang utuh. Yang pendapat saya ini mungkin tidak dipahami oleh banyak kalangan, tapi yang saya yakini ini insya Allah akan saya sampaikan apa adanya. Nah, pertemuan Ketua Umum PAN dan Jokowi harus diletakkan dalam perspektif ini. Kalau pertemuan itu hanya langkah awal dari apa yang saya harapkan, yaitu memadu kekuatan politik bangsa untuk menghadapi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi, tentu harus kita syukuri. Kalau memang begitu. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar membujuk PAN masuk ke pemerintahan dengan perhitungan remeh-temeh agar jumlah kursi pemerintah di parlemen menjadi lebih besar dari oposisi dan PAN dikasih imbalan 2-3 kursi kabinet, maka hakikatnya sedang ada usaha pecah belah kekuatan politik yang mengindikasikan panggung politik lebih runyam dan gaduh. Itu sudah pasti. Jadi ini gong yang Anda tanyakan kan ini. Ya, jadi gimana Pak? Tapi saya harus ada background mengapa saya usul ya, supaya kita ini kembali menjadi bangsa yang satu. Jadi nggak terpecah-pecah, sehingga saya harapkan 9 elemen tadi itu diundang, katakanlah di Istana Bogor, 2-3 hari, lantas dilihat bagaimana kondisi apa adanya negeri kita ini. Kemudian kalau betul ekonomi itu mengalami race to the bottom atau downward spiral tadi dan akhirnya hancur, tapi kalau politik kita solidified, united, integrated, ada kebersamaan, bangsa ini tidak perlu takut akan ikut lenyap. Kita tahu reshuffle jilid 1 tidak berdampak apa-apa. Jangan-jangan reshuffle kedua kalau hanya tambah sulam dan tidak diletakkan dalam perspektif jangka panjang bisa berakibat lebih buruk lagi. Karena itu saya cuma satu, semua elemen bangsa duduk bersama dalam suasana saling percaya dengan satu tujuan, andai kata downward spiral ekonomi Indonesia terpaksa harus terjadi, mudah-mudahan tidak, bangunan politik nasional itu persatuan suatu bangsa tidak pernah boleh goyah. Nah, kalau yang memimpin pertemuan kebangsaan itu langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, tentu tidak ada yang perlu kita curigai. Nah, sekarang datang terakhir saudara, saya tahu ya, bahwa ini Amin Rais terlalu pesimis, terlalu mengada-ada, makanya nakut-nakutin. Enggak apa-apa, itu risiko seorang yang kasih peringatan. Pada saatnya yang saya khawatir, kalau ekonomi kita sudah nyungsep betul, agak gaduh, lantas ada yang usul supaya ada referendum buat ini, buat itu dan sebagainya. Jadi 3 pertanyaan perlu kepada ya. Jadi saya sudah diberitahu, ya, saya ingatkan ini adalah langkah jangka pendek Anda, tetapi harus menjadi starting point, ya, titik awal untuk menuju
koalisi yang besar tadi. Mengapa saudara-saudaraku, ditolong ya, saya yakin sekali kalau Pak Jokowi dengan KIH atau tambah PAN pun ya, itu memikul beban terlalu berat. Jadi memang ada masalah loh, Pak Amin kalau semua masuk ke power dan semua sharing tanggung jawab, masa nggak ada yang di luar? Nah ini sistem apa ini? Dan sekalian, saya agak tahu demokrasi, saya agak tahu ya, insya Allah ya. Tetapi dalam keadaan yang kritis sekarang ini, kita menoleh pengalaman di negara lain supaya tidak menular kita. Ini kita perlukan kekuatan bersama. Pak Jokowi tidak sehebat Bung Karno itu pasti ya. Menangnya pun juga menang tipis dengan Pak Prabowo dulu ya. Justru karena hampir terbelah itu ada kepentingan objektif supaya tidak merasa di depan sendiri, apalagi menjadi katakanlah ya pejuang sendirian, karena saya tahu dan saya yakin masalahnya tidak semudah. Lainnya saya menyampaikan pada Mas Prabowo dan Mas Aburizal Bakri tentang ceramah saya di Kahmi bulan Ramadan dan juga ceramahkan di berbagai kampus. Saya sampaikan intinya adalah mengapa kita tidak membuka komunikasi yang enak, yang menguntungkan. Yang intinya adalah Pak Jokowi, ini kan suasana ekonomi makin berat dan sepertinya ada terasa ya, bahwa tangan-tangan luar itu sedang mengacak-acak hidup yang kita cintai ini. Ya, saya katakan cobalah kalau Anda bisa akses ke pemerintah, maka ajak, mari kita sharing of power dan sharing of responsibility. Itu pun kita tahu diri, ya, tidak ingin meminta yang lebih dari bagian kita, tapi mari kita pikul bersama-sama. Nah kemudian Pak Prabowo ketemu Pak A, lantas Pak ARB ketemu Pak B, ya. A itu bukan singkatan ya, dua orang ya. Tapi ternyata sementara kita belum perlu. Jadi memang nggak perlu, jadi merasa masih cukup kuat. Nah, kemudian saya konsisten. Ya. Saya insya Allah saya nggak punya lagi kepentingan, kalau sudah 72 tahun ya, ingin jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, enggak. Ya. Cuma saya ingin sebelum I close my eyes for good, ya, sebelum dipanggil malaikat itu ya, ini kita jangan mengikuti negara lain. Terus sekalian saya kasih tahu, dengan kekuatan imperialis itu nggak ada perik manusianya. Ya. Ketika Amerika melakukan carpet bombing, ya, puluhan juta rakyat Vietnam itu mati, itu ya biasalah, karena itu subhuman, cuma setengah manusia. Ketika bom-bom meledak di Afghanistan, di Irak, di Libya, itu tontonan yang menarik bagi masyarakat di barat itu. Wah, yaitu jutaan orang sudah pindah hijrah ke negara lain, mereka pada menangis bercucuran air mata. Itu sekalian, jangan menyangka wah kalau Indonesia enggak, Indonesia itu hebat Pak Amin. Apanya yang hebat? Ya, kita sama dengan mereka, kita pernah dijajah juga. Masa kita masih merasa nggak ada apa-apa itu. Jadi Selasa malam Pak Zul ada ulang tahun di tempat perumahan resmi itu, mana di Jagagan ya. Di situ teman-teman berkumpul. Nah lantas saya diajak masuk ke dalam tentang dia akan bertemu dengan Mas Jokowi. Kemudian tentu juga saya nggak usah diberitahu, tentu ada apa dan dapat apa, itu adalah politik ya.
Saya katakan ini cek semuanya, kalau ini sebuah langkah awal ya, untuk menuju koalisi lebih gede, mengapa tidak? Kalau cuma hanya pantau dirangkul, namanya rangkulan maut, nanti malah lebih ribuan lagi ya. Jadi saudara sekalian, saya takut ada usaha dari luar sudah memecah belah kita, terus kita sendiri juga masih memecah belah ke dalam ya. Jadi double pecah belah, itu nggak bagus ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau hanya ini tidak sampai ke koalisi yang lebih gede tadi, sebenarnya PAN menarik diri, tidak perlu malu ya.